Oke, ini jawab pertanyaan beberapa temen yang kemarin juga sebenarnya sih udah sering gua share untuk bleeding radiator setelah pekerjaannya itu turun mesin atau dia nguras, tapi ngurasnya nggak di sini ya. Kalau nguras di sini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu penting di bleeding. Nah itu yang penting ketika dia habis turun mesin, air radiator atau yang di water jacket ya, yang ada di dalam blok mesin itu kan terkuras, kebuang. Nah terus kenapa sih perlu di bleeding gitu ya? Karena kondisi setelah dia naik itu kosong, kan ada diisi bang di radiatornya tuh, tapi dia nggak akan langsung turun ke water jacket ya. Kenapa ya? Karena di sini masih ketutup dengan termostat. Termostat itu ada komponen lagi berupa katup. Dia bakal ngebuka di derajat 80 untuk di Honda ya. Dia baru akan ngebuka si termostat, katupnya dia ngebuka baru si air turun. Nah ketika belum sampai 80 derajat dan dia nggak akan ngebuka, jadi air tetap ada di radiator ini, atau ada di radiator. Nah kebanyakan rata-rata setelah turun mesin ini yang beberapa kali gue lihat ya, tuh beberapa temen dia diisi di sini. Nah ini hanya ada di radiator dan dia belum turun ke dalam water jacket, kecuali yang udah di los ya, dan nggak pakai termostat. Terus bleedingnya gimana nih? Oke, padahal beberapa video itu udah gue share, udah sering banget gue share. Nah ini juga kenapa gue sampai pakai teknik bleeding, karena dulu waktu masih di Ahas itu kejadian di CS1 sering banget hilang radiator ya, habis lah gitu ya airnya. Nah, ternyata itu kejadian habis turun mesin. Setelah habis turun mesin, nah dia nggak pakai di bleeding. Ada yang bilang kan ditutup radiatornya itu bang ada dua katupnya, betul ya, dua valve yang fungsinya itu satu pressure valve, yang satunya lagi vacuum valve gitu ya, atau jadi. Terus ketika pemakuman itu bekerja itu di posisi apa gitu ya? Pemakuman akan bekerja ketika sistem pendingin di water jacket itu kosong radiatornya, dengan catatan si tutup radiator itu bagus. Tapi faktanya gue pernah berapa kali riset atau ngetes ya, diganti dengan tutup yang ori, tutup yang baru, nggak di bleeding, dan itu nggak efektif gitu bekerjanya. Bahkan gue sharing juga beberapa temen di, kebetulan di mekanik juga, di mobil ya, di Autotrack Auto 2000, dan mereka pun juga pakai teknik bleeding. Karena kalau nggak di bleeding dia bilang itu untung-untungan bang, kadang dia bekerja pemakumannya sempurna, kadang juga enggak. Mobil dengan kapasitas mesin yang lumayan besar aja kadang masih butuh bleeding, apalagi motor. Nah itu ya, jadi kalau waktu itu sempat ada yang nanya, lu ngerti nggak sih bang gitu ya sistem kerja pendinginnya? Insya Allah ngerti om. Terus ngerti nggak sih fungsi dari tutup radiator sendiri? Insya Allah ngerti, karena sebelum gue berani nge-share pun ya ini gue ngeriset ya, akhirnya ternyata bleeding ini penting banget kalau habis turun mesin untuk di motor yang beradiator. Beda dengan oil cooler ya, beda. Radiator dengan air, oil cooler pakainya oli, jadi nggak perlu bleeding kalau oil cooler. Oke, nah ini setelah diisi, oke kita lanjut. Ini motor guys, ininya nggak usah ditutup nih, biarin aja dia ngebuka ngablak. Terus berapa lama perlunya ini biarin dia terbuka? Nah ini sampai nanti dia mencapai suhu di 80 derajat. Kenapa 80 derajat? Karena dia untuk ngebuka si sistem termostatnya. Ketika termostat udah ngebuka, maka air ini akan turun.
Oke, nanti kita lanjut lagi biar nggak terlalu panjang videonya ya. Oke, ini udah mulai turun ya. Mulai turunnya dikit-dikit. Kita tambahin lagi. Kita pakai jalan nih setelah kita bleeding. Terus penasaran mau ngecek gitu ya, masih ada isinya nggak sih ya di sini gitu. Jangan kondisi panas. Kadang-kadang sih ya, kalau yang orangnya kadang-kadang main buka aja gitu ya. Yuk, itu kena tangan itu panasnya luar biasa juga. Jadi nungguin mesin adem baru kita buka. Nah, ntar dia kelihatan ada apa enggak gitu. Nah, baru kalau kiranya nggak ada, berarti bleeding kita belum maksimal. Jadi, tambahin lagi aja, nggak apa-apa, tutup lagi. Itu insya Allah aman. Ketika dia udah mulai berkurang, tambahin lagi. Dan usahain untuk penggunaan radiator ini air radiator. Waalaikumsalam. Jangan pakai, ada yang bilang air AC, air ini, air itu, jangan. Karena air radiator itu mengandung zat anti karat dan zat-zat lainnya gitu ya. Yang tahan panas lah atau apalah, gua nggak terlalu paham ke situ ya. Yang penting jangan pakai air biasa karena nanti itu bakal ngerusak. Karatan, jadi berlumut gitu, dan itu menyebabkan sirkulasi juga nantinya tersumbat. Dia udah nggak turun lagi nih, kayak begini kan dia nggak turun lagi dia nih. Nah, ini udah bisa kita tutup. Pamannya masih ragu bang, oh iya nggak apa-apa, nanti ketika udah dingin kita bawa jalan. Ini di reservoirnya nggak usah diisi, biarin dulu. Kalau memang masih ragu sumpamanya, tinggal nanti dibuka lagi, ada isi nggak. Kalau kurang tambahin. Nah, itu udah aman. Oke, karena ini udah nggak turun lagi, berarti proses bleeding radiator udah selesai. Oke, jadi itu aja. Beberapa teman kemarin yang sempat japri, sempat nanya ya, radiator hilang terus airnya ya. Ini coba dulu pakai cara ini, teknik bleeding, mudah-mudahan bisa berhasil. Dan gue sih udah nyoba di beberapa motor, hampir semua motor yang berradiator, dari kapan tahu sampai saat ini alhamdulillah work it, bekerja dengan baik dan belum pernah ada masalah di radiatornya habis lagi gitu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan jadi solusi buat teman-teman yang ngalamin radiatornya sering kosong sendiri. Oke. Salam satu hati, salam satu